Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asana Zultifa Rohmawati dengan NIM 202180017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anida ya, terkait dengan kesilapan bahasa Arab. Adapun yang akan saya lanjutkan yaitu terkait dengan prosedur dan implikasi kesilapan bahasa Arab. Baik, prosedur analisis kesalahan bahasa Arab. Dalam menganalisis kesalahan berbahasa, dilakukan prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti. Corder telah mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis kesalahan. Ada beberapa ya. Salah satunya, korpus bahasa diseleksi. Kegiatan pada tahap ini meliputi beberapa hal, yaitu menetapkan luas sampel, menentukan media data, lisan baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, dan menentukan kehomogenan sampel yang berkaitan dengan usia pembelajar, latar belakang bahasa pertamanya, tahap perkembangan bahasa, dan lain sebagainya. Berikutnya terkait dengan mengidentifikasi kesalahan. Identifikasi kesalahan berkaitan dengan memilih kesalahan yang dibuat oleh pembelajar dengan melihat konteks dalam wacana. Apakah kesalahan tersebut disebabkan oleh keseleo atau kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan kompetensi? Usaha identifikasi kesalahan memang harus dilakukan karena tidak menutup kemungkinan dari segi bentuknya bahasa yang dihasilkan sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Akan tetapi setelah dilihat dari konteks pembicaranya, ternyata bahasa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi kesalahan. Pada tahap ini berkaitan dengan penetapan atau penentuan deskripsi gramatikal bagi setiap kesalahan, yaitu meliputi kesalahan di bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Berikutnya adalah menjelaskan kesalahan. Kegiatan pada tahap ini melakukan upaya untuk mengenali sebab-sebab terjadinya kesalahan. Jadi kita itu mengenali apa penyebab dari kesalahan itu. Kemudian mengevaluasi kesalahan. Itu adalah tahap yang terakhir ya. Berikutnya adalah problem kesilapan bahasa Arab. Penyebab kesalahan berbahasa. Pangkal penyebab kesalahan berbahasa ada pada orang yang menggunakan bahasa, bukan pada bahasa yang digunakan. Ada 3 kemungkinan penyebab seorang salah dalam berbahasa. Apa saja? Yuk kita lihat. Antara lain yang pertama adalah terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasainya. Ini dapat berarti bahwa kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang sedang dipelajari si pembelajar. Dengan kata lain, sumber kesalahan terletak pada perbedaan sistem linguistik bahasa pertama dan sistem linguistik bahasa kedua. Jadi kalau yang pertama ini terpengaruh oleh bahasa yang dulu dikuasai ya. Kemudian yang kedua, kekurangpahaman pemakaian bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah bahasa yang dipelajari. Dengan kata lain, salah satu kekeliruan dalam menerapkan kaidah bahasa, misalnya kesalahan generalisasi, aplikasi kaidah bahasa secara tidak sempurna, dan kegagalan mempelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah bahasa. Berikutnya adalah pengajaran bahasa yang kurang tepat ataupun kurang sempurna. Hal ini berkaitan dengan bahasa yang diajarkan atau yang dilakukan dengan cara pelaksanaan pengajaran. Bahan pengajar menyangkut masalah sumber, pemilihan, penyusunan, pengurutan, dan penekunan. Cara pengajaran menyangkut masalah pemilihan teknik penyajian, langkah-langkah dan urutan penyajian, intensitas dan kesinambungan pengajaran, dan alat-alat bantu dalam pengajaran. Faktor ketidaktahuan atau tidak diterapkannya kaidah bahasa juga merupakan persoalan tersendiri karena ini juga disebabkan oleh berbagai macam alasan seperti tingkat kesulitan, kemudian tingkat kesulitan kaidah bahasa Arab itu sendiri ya. Kemudian ketidaksesuaian antara contoh-contoh kaidah yang diajarkan dengan kenyataan sehari-hari yang dibutuhkan. Jadi pengajarannya itu pengajaran bahasa yang kurang tepat ya. Dan cara pengajaran kaidah yang tidak efektif, misalnya kaidah diajarkan dengan cara menghafal semata. Jadi kalau kaidah itu kan harus dipraktekkan, sedangkan ini hanya diajarkan semata. Berikutnya adalah terkait dengan
kesalahan ya. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi siswa atau mahasiswa yang mengalami kesalahan berbahasa itu sangat kompleks dan multidimensional ya, seperti itu. Baik itu bersifat linguistik, psikologis, sosiologis maupun pedagogis ya. Jadi dapat dilihat dari berbagai macam. Baik, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.